Bicara pondok, nah sekarang kan lagi musim pendaftaran santri atau peserta didik baru Benar, gitu. ini sebentar lagi udah masuk kan ini. Iya, Beb. Nah, bicara dengan nama pondok pesantren juga, Beb, Al-Hijrah, kan banyak juga orang tua yang baru hijrah gitu. Benar. Dari yang anaknya misalkan SD atau sekolah dasarnya di umum, di negeri atau di swasta, terus berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di pondok Masuk pesantren. pondok pesantren. Nah, tapi ada permasalahan lagi, Habib. Permasalahan atau lebih tepatnya kegundahan, Habib. Iya. Bagaimana orang tua ini, karena ada di media-media ya berita-berita tentang framing ya, lebih tepatnya mungkin ya. Iya. Oh, di pondok pesantren nanti begini loh, ada Yang negatif gitu ya. negatifnya, atau ada oknum lah mungkin ya bisa dibilang juga. Benar. Yang sampai takut anak-anaknya akan malah tambah nggak aman di pondok. Nah, ini bagaimana untuk orang tua atau antum ada nasihat sebagai pengasuh pondok juga untuk para orang tua yang ingin anaknya ikut masuk di pondok pesantren, Habib? Siap. Ini very good question ya, Mbak Dindas. Yang pertama kita tahu bahwa pondok pesantren itu adalah satu lingkungan di mana anak-anak kita itu akan belajar adab, belajar ilmu yang ada hubungan dengan agama lebih banyak daripada mempelajari ilmu-ilmu yang secara umum. Yang kedua, ada lingkungan yang tidak didapati ketika di rumah. Karena kalau sudah masuk pondok pesantren itu nggak bisa pegang HP. Dan gadget ini adalah satu yang sangat berbahaya sekali. Kita tahu bahwa bukan hanya tentang, mohon maaf, pornografi saja, tapi di gadget ini ada pengajaran tentang kurang ajar ke orang tua, ada meragukan Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali ada Azkar series di Nabawi yang mengajarkan bagaimana kalau memang ada pikiran-pikiran seperti itu. Sehingga pondok pesantren ini insya Allah tempat yang lebih aman daripada tempat-tempat pendidikan yang lain. Tanpa mengurangi hormat saya dengan sekolah, ya, akan tetapi pondok adalah tempat yang insya Allah lebih aman. Kalau kita lihat bahwa kalau kita searching di Google ya, tawuran yang terbanyak itu terjadi antar SMA, bukan antar pondok. Sampai sekarang saya belum pernah mendapati antar pondok itu berantem. Misalnya tawuran antara pondok yang dekat seperti antara Peloso dengan Lirboyo. Itu insya Allah tidak terjadi. Karena memang di situ diajarkan akhlak yang baik. Akan tetapi kadang ada terjadi beberapa hal yang dilakukan oleh oknum dan itu sangat kecil sekali. Saya kasih contoh. Di Malang aja itu ada sekitar 750 pondok pesantren. 750. Di Malang saja 750 pondok pesantren. Saya dapat informasi dari teman kita Ustadz Lukmanul Hakim, tadi baru ketemu, beliau menyumbang untuk di satu kota besar di Indonesia, itu 1065 pondok pesantren. Di Jawa Barat ya, kota besar di Jawa Barat. Nah, jumlah pondok di Indonesia ini bisa jadi puluhan ribu. Nah, yang terjadi itu mungkin hanya 3 atau 4 kejadian yang dikatakan ada pencabulan dan lain sebagainya. Dan itu telah dilakukan oleh oknum, tidak mewakili pondok secara umum. Sedangkan kita ketahui bahwa banyak juga terjadi pencabulan yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, sehingga ini adalah hal-hal yang menjadikan orang malah merasa takut. Karena kita tahu bahwa orang banyak yang nggak senang kalau Islam ini semakin kuat. Ya, kalau anak di pondok, ini orang tuanya tenang. Yang dia mau kerja dia aman, dia mau melakukan hal-hal aktivitas sehari-harinya, dia nggak merasa takut karena anaknya pagi udah bangun subuhnya udah bagus. Di rumah mungkin mau membangunkan anaknya ini susah, tapi di pondok kalau nggak bangun pasti akan ada hukuman untuk anak ini dan masih diajari hal-hal yang lain, sehingga nggak bisa kita ambil secara umum. Kalau dalam bahasa Belandanya itu gebiah uyah gitu ya, kita ambil bahwa oh semua pondok itu begitu. Dari mana datanya itu, dari mana? Berapa pondok yang ada masalah, sedangkan puluhan ribu pondok itu aman, baik, dan insya Allah diberkahi. Sehingga saya malah berprestasi. Yang mencium tangan ibunya, yang hormat ke ibunya, yang hormat ke orang tuanya, yang mendoakan orang tuanya. Kapan anak kita tuh bisa qiyamul lail kalau anaknya mondok? Rata-rata seperti itu. Sehingga saya beri motivasi kepada semua yang menonton video ini, pondokkan anak Anda, dan sekarang banyak pondok-pondok yang bagus dengan sekolahnya yang berkualitas, sehingga sekarang nggak ada alasan untuk jangan dipondokin lah, biar anak saya sekolah saja. Ketahuilah bahwa sebaik apapun pasti kita sebagai muslim
keinginan kita memiliki anak itu adalah anak-anak yang bisa mendoakan orang tuanya, yang tidak perlu diingatkan untuk melakukan sholat, karena kita berharap di akhirat kita akan kumpul lagi dengan anak-anak kita, ya, menjadi anak-anak yang selamat dan soleh solihah. Itu harapan kita untuk ibu-ibu dan bapak-bapak calon wali santri supaya mantap untuk memondokkan anaknya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.